sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pada pembelajaran 3, tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mengamati dan mencari informasi, siswa mampu mengidentifikasi cara pelestarian hewan dan tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu membuat poster tentang pelestarian hewan atau tumbuhan dengan detail. Ketiga, setelah membaca teks, siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Yang keempat, setelah menemukan ide pokok dari teks yang dibaca, siswa mampu membuat penilaian terhadap suatu kesimpulan dengan detail. kamu telah mempelajari tentang pentingnya melestarikan hewan dan tumbuhan. Adakah yang kamu dapat lakukan untuk mempercepat perkembangbiakan tumbuhan? Ayo mengamati beberapa cara perkembangbiakan tumbuhan. Analisislah gambar seri berikut. Yang pertama, perkembangbiakan generatif, yaitu perkembangbiakan yang dilakukan tumbuhan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Pada proses penyerbukan terjadi proses melekatnya atau jatuhnya serbuk sari sel kelamin jantan ke kepala butik atau sel kelamin betina. Kemudian terjadi peleburan yang menghasilkan buah, dan biji dari buah tersebut bisa kita tanam untuk menghasilkan tumbuhan baru. Selain perkembangbiakan secara generatif, tumbuhan juga berkembang biak secara vegetatif, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara aseksual atau tidak kawin. Perkembangbiakan secara vegetatif bisa terjadi secara alami yang sering disebut perkembangbiakan vegetatif alami dan dengan cara perbuatan dengan bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan vegetatif buatan adalah 1. Cangkok. Mencangkok dapat dilakukan dengan cara memilih cabang atau batang yang tepat. Kuliti batang pilihan untuk dicangkok. Siapkan campuran air dan tanah untuk cangkokan, kemudian tempelkan tanah pada batang, kemudian sirami cangkokan dengan rutin. Memindahkan tanaman hasil cangkokan ke media tanam. 2. Stek batang. Stek batang dapat dilakukan dengan cara pilih batang dengan diameter 1 cm dan berdaun hijau tua. Pastikan batang memiliki 3-4 mata tunas dan potong sekitar 10-15 cm. Jarak potong harus 0,5 cm di atas mata tunas paling bawah dan 1 cm dari mata tunas paling atas. Pastikan memotongnya dengan bentuk runcing agar mudah ditancapkan. Cara perkembangbiakan vegetatif buatan yang selanjutnya adalah menyambung. Menyambung dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, persiapkan semua alat dan bahan. Buatlah sayatan berbentuk V atau V pada batang bawah. Buat potongan huruf V terbalik untuk batang atas. Rekatkan batang atas pada batang bawah mengikuti alur huruf V. Pastikan bahwa kedua potongan huruf V sebidang sehingga ketika direkatkan tidak ada rongga. Ikat bidang sambungan dengan plastik pengikat dan ditutup dengan plastik penutup. Selain perkembangbiakan vegetatif secara buatan, perkembangbiakan secara vegetatif bisa terjadi secara alami. Contoh perkembangbiakan vegetatif alami adalah akar tinggal, contohnya pada jahe, lengkuas, kunyit, dan lain-lain. Kemudian umbi lapis pada bawang merah, umbi batang pada singkong, umbi akar pada wortel, tunas adventif pada tanaman cocor bebek, dan spora pada tumbuhan suplir, serta geragi pada stroberi, rumput teki, dan eceng gondok.
Kegiatan selanjutnya adalah ayo mencoba berkreasi membuat poster. Buatlah poster tentang pelestarian hewan dan tumbuhan di daerahmu. Buat postermu semenarik mungkin, rapi dan mudah dipahami. Poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Poster biasanya ditempel di tembok, di tempat umum, di kendaraan, dan di tempat strategis yang dikunjungi banyak orang dan mudah dibaca. Perhatikan langkah-langkah dalam membuat gambar hewan, tumbuhan berikut. Gambar tersebut dapat kamu gunakan untuk membuat poster. Kamu sudah berlatih membuat kesimpulan yang baik. Ambillah salah satu kesimpulanmu, kemudian tukarkan dengan temanmu. Kamu akan membaca kesimpulan milik temanmu dan tulislah komentarmu mengenai kesimpulan temanmu tersebut. Berikut adalah hal-hal yang bisa kamu komentari tentang kesimpulan temanmu. Kesimpulan yang baik berisikan: 1. Pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang kedua, intisari dari tulisan. Yang ketiga, dimulai dari khusus ke umum. Yang keempat, menggunakan kosakata baku. Yang kelima, suatu pertanyaan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Tulislah komentarmu pada kertas yang disediakan dan sampaikan kepada guru dan temanmu. Setelah belajar hari ini, tulislah beberapa hal berikut. Yang pertama, hal apa yang paling menarik yang kamu pelajari hari ini? Mengapa? Yang kedua, apakah ada hal yang masih membingungkan? Dan kemudian, apa yang kamu lakukan terkait dengan pelestarian hewan dan tumbuhan? Demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu harap anak-anak tetap menjaga semangat belajarnya, walaupun kita belum bisa tatap muka secara langsung. Bu Ida akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.